Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjut lagi ya belajar kita, ngaji filsafat kita. Seperti yang sering saya ingatkan, fokusnya tetap pada ilmunya. Jadi nawaitu kita semoga tidak meleset. Nawaitunya adalah menempuh jalan ilmu. Karena kan ada hadisnya itu ya, berarti man salaka thoriqon, barang siapa yang menempuh jalan ilmu, dia akan mendapat lindungannya Allah. Bahkan para malaikat menurunkan sayapnya untuk menaungi kita. Kalau di Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali itu bahkan burung yang terbang, ikan yang ada di laut dan lain sebagainya itu mendoakan kita. Jadi nawaitunya ilmu saja ya. Yang selain ilmu bonus. Tidak boleh dinomorsatukan. Selain ilmu itu macam-macam. Mungkin so-nya, mungkin sayanya, mungkin kaliannya, mungkin rame tidaknya, mungkin apapun itu tidak nomor satu. Yang nomor satu, mari tetap ilmunya. Biar kita selalu dalam naungannya, dalam lindungannya, didoakan oleh segala makhluk di sekeliling kita. Bayangkan kalau seperti yang sering kita ucapkan itu, bahwa setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, setiap peristiwa adalah pelajaran. Berarti detik ke detik hidup kita itu adalah ilmu. Ya detik per detik hidup kita senantiasa dalam lindungannya Allah. Strateginya begitu. Baik, malam hari ini kita belajar beneran ya. Ya kemarin-kemarin ya beneran. Cuma malam hari ini agak mikir sedikit, tidak apa-apa ya. Ini materi yang sangat buku, sangat kampus. Ini nyuwun sewu bagi mungkin banyak yang lebih suka tema-tema jiwa, tema tasawuf. Mungkin yang lain lebih suka tema-tema sejarah, mungkin tema tokoh-tokoh besar nasional, Nusantara, dan lain sebagainya. Malam hari ini kita masih ada di tema budaya, dan ini pun materi budaya baru sebenarnya, kontemporer. Sehingga saya bilang tadi, ilmu tenanan, sinau tenanan malam hari ini ya. Paham tidak paham, sing penting sinau. Oke ya, daripada pokoknya joget, sing penting ganti sekarang, pokoknya sinau. Baik, bismillah, kita mulai. Malam hari ini kita ketemu beliau. Mungkin teman-teman pernah baca atau pernah dengar nama ini, kemungkinan juga tidak. Namanya Stuart Hall. Ya, jadi ini teman-teman yang mungkin suka kajian media atau kajian budaya, pasti ketemu dengan orang ini. Beliau ini dianggap salah satu perintis pelopor kajian yang namanya adalah cultural studies, yang sering diterjemahkan sebagai kajian budaya. Beliau ini kelahiran Jamaika, yang terkenal dengan reggae-nya. Kemudian beliau belum lama meninggalnya tahun
2014 kemarin. Malam hari ini kita coba ya teori-teori yang ditawarkan oleh Stuart Hall yang berhubungan dengan budaya dan media. Ada banyak konsep-konsep yang beliau ajukan. Cuma malam hari ini kita belajar ini. Mumpung bulannya memang kita bahas tentang budaya. Oke, bismillah, disiapkan segalanya. Mentalnya, pikirannya, setengah ngantuk juga tidak apa-apa. Karena katanya setengah-setengah ngantuk itu gelombang otaknya agak turun. Jadi lebih mudah masuk. Nah, cuma kalau setengahnya agak turun sedikit, ya tidak ada yang masuk, wong tidur. Tapi ya tidak apa-apa, kadang-kadang setengah-setengah sadar itu lebih mudah. Makanya orang menghipnotis itu kan menurunkan kesadaran, biar kita mudah dipengaruhi. Baik, bismillah kita mulai. Saya awali di sini ya. Cultural Studies itu biar tidak salah paham. Beliau salah seorang pelopornya. Cultural Studies itu punya definisi yang khas. Tidak sekedar belajar budaya. Kayak kemarin kita belajar gaya Sultan Takbir, gaya Ki Hajar. Maksudnya tidak di situ. Jadi Cultural Studies ini belajar budaya yang sudah lintas disiplin. Jadi, dan yang paling menonjol dalam Cultural Studies itu adalah belajar budaya dalam hubungannya dengan politik dan kekuasaan. Jadi jangan salah kalau pakai kata-kata kajian budaya begitu saja seolah-olah ini membahas budaya seperti kemarin-kemarin membahas wayang, membahas enggak di situ. Jadi budaya kalau dalam disiplin baru yang namanya Cultural Studies ini tidak hanya budaya-budaya yang kita sebut adiluhung, wayang, budaya-budaya ketoprak, budaya enggak. Tapi hidup kita sehari-hari ini juga kan basisnya budaya. Jadi caramu hidup itu ya kan buahnya budaya. Jadi tidak hanya bahas tentang warisan-warisan nenek moyang yang adiluhur, tapi sebenarnya membahas hidup kita sehari-hari. Itulah budaya. Makanya definisinya budaya tidak sama persis. Kalau kemarin kan kita melihat budaya itu hasil karya, cipta, rasa manusia dan lain sebagainya. Tapi nanti Stuart Hall dan kawan-kawan punya definisi sendiri tentang budaya. Baik, nah di situ saya tulis pendefinisiannya ya. Makanya istilahnya cultural studies, bukan cultural study. Jadi ada S-nya, berarti ini sifatnya kajian-kajian. Berarti apa? Lintas disiplin. Nanti mungkin ada sosiologinya, ada politiknya, ada antropologinya, mungkin ada ekonominya dan lain sebagainya. Jadi membahas budaya secara lintas disiplin. Awas jangan salah, cultural studies tidak sama persis dengan study of culture. Jadi kalau study of culture itu ya mengkaji satu budaya. Tapi kalau cultural studies ini kajian lintas disiplin dalam paradigma kebudayaan. Jadi cara mendefinisikannya begitu. Jadi budayanya lebih bersifat politis daripada estetik. Jadi dia budaya yang isinya adalah hidup kita sehari-hari. Ngaji ini ya budaya. Nanti kalian nongkrong di angkringan, setelah ini ya budaya. Mungkin kamu setelah ini ngerokok-ngerokok ngumpul di depan, itu juga budaya. Jadi budaya itu tidak hanya tentang warisan-warisan adiluhung yang selama ini kita sebut. Nah inilah yang dimaksud cultural studies.
Saya lanjutkan. Nah, tadi saya sebut nuansa yang paling kuat dalam cultural studies yang selama ini berkembang adalah budaya dalam hubungannya dengan politik dan kekuasaan. Cara berpikirnya banyak melanjutkan tradisi Marxisme, cuma tidak persis sama. Makanya ada yang menyebut gaya cultural studies ini melanjutkan Marxisme. Namanya neo-Marxisme. Meskipun tidak persis sama, ada banyak yang beda. Ya, Marxisme juga dikritik habis-habisan oleh kelompok neo-Marxis. Cuma ada hal yang sama dan banyak sekali bedanya. Tapi visinya secara umum sama. Nah, ini cara berpikirnya ternyata akarnya ke situ. Asumsi besarnya itu begini loh. Budaya yang tadi saya sebut sehari-hari, yang kemudian berjalan, yang kita sebut wajar, yang kita anggap ya seperti itu caranya manusia hidup hari ini, itu seolah-olah berjalan natural. Tapi sebenarnya tidak. Di balik itu ada kekuasaan yang bermain. Yang kita anggap ini loh Pak yang benar itu. Yang keren itu hari ini begini loh. Yang bagus itu untuk anak-anak muda usia kita, ya gaya seperti ini loh. Itu seolah-olah kamu bebas mengungkapkan itu. Tapi kamu tidak sadar. Di balik pikiranmu tentang ini baik, ini indah, ini keren, ini biasa. Itu sebenarnya ada kekuasaan yang bermain. Kamu tidak sadar. Jadi kamu merasa bebas. Oh ini pilihan saya sendiri kok Pak. Tapi kamu tidak sadar. Pilihanmu sampai jatuh ke situ, itu ada banyak pengaruh di sekelilingmu. Biasanya dari yang punya kuasa. Meskipun yang punya kuasa bukan berarti yang maha kuasa loh ya. Ya mesti saja Pak Tuhan. Tidak begitu maksudnya. Jadi ada power kekuatan yang mengarahkanmu ke situ. Sehingga terus kamu yang bagus itu ya begini Pak. Yang pas itu seperti ini. Yang sesuai budaya kita itu ya ini. Itu biasanya ada kekuasaan yang bermain. Kamu seolah-olah manusia yang bebas milih, padahal sebenarnya tidak. Jadi kalian misalnya, Pak saya senang sekali ngaji filsafat, itu pilihan saya sendiri. Mungkin secara tidak sadar kamu di frame mungkin oleh YouTube atau oleh temanmu, oleh saya dengerin ngaji filsafat, keren lo ngajinya itu. Terus kamu kalau ingin mengikuti tren terkini kamu ikut saja. Nah, kamu nggak sadar terpola di pikiranmu bahwa aku kalau nggak ikut ketinggalan berita, ketinggalan informasi nih. Padahal apa iya begitu ya nggak tahu. Padahal mungkin untuk temenmu positif, tapi bagi kamu nggak terlalu positif. Kamu nggak sempat mikir ke sana. Ngertinya kamu takut kalau ndak ikut ngaji nanti ketinggalan zaman, ketinggalan info. Nah ini yang disebut kekuasaan yang bermain. Yang kamu ndak sadar. Itu level kecil, belum lagi level negara, belum lagi level global. Nah ini kesadaran semacam ini ya diawali kalau zaman dulu dari Karl Marx kan sadar betapa kondisinya buruh itu tertindas, tapi seringkali mereka terlena tidak sadar. Terus disebut kesadaran palsu. Seolah-olah ini bagus, padahal kamu tidak sadar. Itu bagus untuk orang itu, tapi untukmu tidak bagus. Situasimu tidak persis sama dengan orang lain. Nah, ini namanya kesadaran palsu. Nah, makanya dasarnya cultural studies tadi kesadaran tadi bahwa seringkali kita tidak sadar ada dominasi atau ada penindasan yang membuat kita teralienasi. Kita teralienasi itu kita tidak jadi kita atau kita tidak manusiawi lagi, tidak kayak manusia. Kita ini jadinya kayak robot. Kita ini jadinya diseret-seret saja. Kita ini jadinya tidak bebas mengekspresikan keinginan. Seolah-olah bebas padahal tidak. Nah ini cara membaca gaya cultural studies. Selalu kalau bahasanya hermeneutik itu hermeneutik of suspicious. Curiga.
Jangan-jangan yang kamu anggap baik, pantas, keren, asik, apalagi jos, apalagi dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada kuasa yang bermain atas dirimu dan kamu tidak sadar. Nah, jadi cara berpikirnya seperti ini. Gaya kajian nanti yang dikenal sebagai cultural studies. Ngapain sih Pak kok pakai teori-teori yang baru, mbok pakai teori lama yang sudah ada? Stuart Hall dan kawan-kawan merasa teori lama tidak memadai. Kalau hanya hafalan teori-teori sosiologi, tidak bisa untuk menjawab problem ini tadi. Kalau kalian cuma menghafalkan kemarin teori dari Ki Hajar, teori dari Sultan Takdir, itu kan sulit menjawab problem kuasa ini. Kemarin Sultan Takdir misalnya, sampai sebegitunya beliau kagum membela Barat. Mungkin ada kuasa yang bermain, yang dia tidak sadar atas dirinya. Nah, terus cirinya lagi kalau cultural studies itu tidak terlalu percaya kalau ada survei-survei, penelitian-penelitian dengan pendekatan yang bilangnya objektif. Ini datanya loh, ini jumlah yang suka, ini jumlah yang tidak suka. Ini jumlah yang pro, ini jumlah yang kontra. Mereka tidak terlalu percaya dengan itu. Bahkan seandainya jelas ini pro, ini kontra pun, keproan mereka atau kekontraan mereka itu bisa jadi tidak murni mereka. Mereka ini mungkin disetir, dikuasai, diarahkan, tapi tidak sadar. Kayak hari ini tuh loh di medsos kan kelihatan sekali kontras, misalnya ada kubu yang kemarin ramai itu cebong dan kubu kadrun, itu kan ramai. Kadang-kadang mungkin para pelaku ini yang saling dituduh, saling menuduh itu tidak sadar juga kenapa mereka ada di kubu itu atau di kubu lawannya. Ada kuasa yang bermain atas diri mereka dan mereka tidak sadar di kedua kubu. Meskipun nanti mungkin kalian yang ada di salah satu kubu, kalau kita sadar Pak, pilihan kita itu rasional sesuai dengan yang sana juga begitu. Nuduhnya yang sana justru yang tidak rasional. Mungkin dua-duanya ya sudah ditelan kekuasaan yang bermain atas diri mereka, tapi mereka tidak sadar. Ini yang gaya namanya suspicious. Kalau bahasa agamanya mungkin curiga. Curiga itu semacam suudzon lah. Jadi malam hari ini kita latihan suudzon. Gimana caranya kita curiga kalau ada orang merasa bahwa Pak ikut saja ini, keren ini Pak. Itu biasanya kamu sudah terkooptasi, kamu sudah ditelan oleh satu kuasa tertentu. Inilah dasar berpikirnya cultural studies nantinya. Ini enak untuk bahan refleksi. Konsep-konsep filsafat, teori-teori filsafat yang ada dalam paradigma kritis itu enak untuk mengevaluasi hidup kita. Baik, tujuannya apa sih? Stuart Hall dan kawan-kawan itu sebenarnya punya target untuk bagaimana ini seperti gayanya Karl Marx. Teori itu tidak berhenti di teori, tapi punya daya mengubah orang, mengubah dan memberdayakan masyarakat. Jadi tujuannya ini cultural studies itu. Kita selama ini kan sibuknya banyak dengan teori, dengan konsep, dengan perspektif. Kalau bagi Karl Marx dan kawan-kawan tidak ada gunanya kalau teori selesai di teori. Manusia itu berkonsep, berteori, berfilsafat. Itu kan tujuannya meningkatkan kualitas hidup. Tidak hanya untuk dihafalkan terus jadi soal ujian, terus kamu jawab, terus IP-mu 4. Kan tidak sekedar itu. Apa gunanya sih kalian belajar di kampus dikasih teori macam-macam itu, kamu pernah tanya enggak? Relevansinya apa dengan kehidupanmu yang nyata? Relevan benar atau enggak? Atau jangan-jangan Pak, kalau itu pelajaran di kampus, Pak, saya keluar di kampus ya beda lagi, ini kehidupan nyata. Ya berarti ngapain buang-buang waktu di kelas?
Kalau isi yang di kelas tidak relevan dengan kehidupanmu di luar kelas. Nah, ini tujuannya cultural studies. Memastikan bahwa teori yang ditawarkan, konsep-konsep tentang manusia itu tidak sekedar akrobat pikiran, tapi juga punya manfaat, punya maslahat mengubah dan memberdayakan masyarakat. Jadi kalau bahasa filsafatnya ya terjadi emansipasi. Jadi perubahan dari satu kondisi ke arah yang lebih baik. Oh, kalau dulu seperti ini masyarakat tertipu, tapi sekarang enggak, Pak. Orang sudah ngerti kok. Nah, itu berarti meningkat kondisinya. Caranya bagaimana? Caranya dua. Yang pertama, dengan memahami dan mengidentifikasi diri. Apa saja sih problem-problem di masyarakat ini, terus harus berubah bagaimana. Nah itu, jadi yang pertama dengan cara introspeksi, membaca diri sendiri. Yang kedua, ekstro, keluar, mencari mana ya kekuatan-kekuatan di tengah masyarakat yang menghegemoni, mendominasi. Terus kayak tadi, kuasa yang bermain itu apa ya atas diri kita? Kok kita jadinya seperti ini? Sulit sekali maju, sulit sekali berkembang. Situasinya kok rasanya stuck di sini saja. Ini kira-kira penyakitnya ada di mana? Nah ini gaya cultural studies. Jadi tidak ada teori pakem, teori baku kayak yang ditulis di buku-buku. Berangkatnya tetap dari kondisi konkret, kondisi nyata di tengah masyarakat. Oke, jadi ini tujuannya cultural studies. Jangan dihafalkan loh ya. Jadi kebiasaan mahasiswa itu loh, udah Bapak, tidak penting dihafalkan, yang penting kamu paham maksudnya apa. Tidak usah khawatir, ngaji ini tidak ada ujiannya kok. Kamu santai aja, paham tidak masalah. Oke, baik. Jadi ini tujuannya. Karena kalau kamu hafalkan, nanti kamu bingung sendiri. Begitu buka buku yang lain, kalimatnya berbeda. Buka buku yang lain lagi, kalimatnya berbeda. Terus kamu bingung. Padahal kalau kamu paham, kalimatnya apapun tidak masalah. Problem kita selama ini, karena terlalu sering textbook, jadi seolah-olah buku dengan kalimat yang berbeda itu berbeda. Padahal maksudnya mungkin sama saja. Cuma redaksi dan diksi yang dipilih berbeda. Baik, jadi ini definisi-definisi. Sekarang kita belajar konsep-konsep. Saya tidak berpanjang lebar ya. Cultural studies itu ranahnya, sawahnya. Nah, Stuart Hall punya banyak konsep. Kita ambil beberapa nanti sebelum masuk ke medianya. Stuart Hall dikenal sekali pertama dengan konsep identitas budaya dan istilahnya yang terkenal sekali diaspora. Nah, beliau punya teori identitas kita yang sering kita sebut identitas budaya, itu ada yang jenisnya statis, ada yang dinamis. Ya identitas budaya itu kan saya Jawa loh Pak. Terus kamu berusaha mencari, mempertahankan kalau Jawa itu begini. Sampai besok harus begini. Jawa itu pokoknya begini. Ini namanya identitas yang jenis statis. Identitas yang diam, namanya being. Ada identitas jenis kedua, identitas yang dinamis. Namanya becoming. Identitas itu yang becoming ini hasil dialektika hidup kita. Ketemu siapa, mengalami apa, berkunjung kemana, sekarang pindah kemana. Identitas kita pasti berubah-ubah. Saya itu apa sih? Ah, itu mungkin dulu zaman kecil, sekarang sudah agak dewasa, besok tua, itu mungkin bisa berubah-ubah.
Nah, ini namanya identitas yang dinamis. Dia selalu becoming. Kata Stuart Hall, justru identitas yang dinamis ini lebih superior dalam hidup kita. Identitas yang statis itu biasanya harus kita suaka kalau bahasanya. Kita pertahankan mati-matian. Kenapa? Dia mudah larut. Jadi ini perlu upaya orang itu untuk statis itu. Biasanya kan statis itu diam saja ya seperti itu. Enggak. Hidup kita ini dinamis. Maka ada identitas kolektif yang kita pertahankan mati-matian. Kita pegangi karena khawatir kita kehilangan identitas. Yang Jawa kan khawatir sekali kalau kehilangan Jawanya. Padahal mungkin sekarang dia berubah. Tidak begitu lagi. Sehingga identitas Jawa itu seolah-olah hanya nempel dalam hidupmu tapi tidak fungsional. Pak, saya bisa loh Pak, Hono Coroko, apal saya yang Jawa kan. Tapi kan itu hanya nempel di kepalamu, kamu tahu caranya, tapi hidupmu sehari-hari kan tidak pakai itu. Saya ngerti Pak, orang Jawa itu misalnya punya kesadaran gotong royong kerjasama misalnya. Jadi tidak suka kompetisi. Tapi begitu kamu kuliah kemudian masuk ke lapangan karir pekerjaan misalnya, mau tidak mau kamu harus kompetisi. Sehingga variabel identitas budayamu yang isinya kerjasamalah, gotong royong itu tidak nyambung. Bahkan nanti dalam konteks tertentu kerjasama gotong royong itu tercela. Misalnya terus jadinya KKN. Terus jadinya Allah sedulure dhewe wae, Allah koncone dhewe wae. Allah wong kita satu korupsi yo, saling melindungi lah masalah. Jadi tidak nyambung lagi. Konotasinya berubah sekarang. Jadi identitas being ini yang berusaha kita pertahankan mati-matian itu kadang-kadang yang malah terpojok, terrepresi ke pinggir. Kita punya representasi yang berbeda tentang hidup ini. Nanti ada teorinya sendiri tentang representasi. Nah, ini nanti teorinya panjang. Cuma kita tidak fokus di sini. Kapan-kapan kita bicara tentang ini, termasuk tentang multikulturalisme. Stuart Hall ini dikenal sebagai the godfather of multikulturalism. Tidak hanya father. Biasanya kan teori-teori itu father. Bapak sosiologi itu father of sociology. Dia tidak cuma father tapi godfather. Godfathernya multikulturalisme. Nah, jadi ini salah satu konsep yang dikembangkan oleh Stuart Hall tentang identitas. Kapan-kapan ya kamu renungi identitasmu, khususnya identitas budaya yang sifatnya kolektif tadi. Dia masihkah harus kita pertahankan demi kita tidak lepas dari akar kita? Ataukah sudah harus ada negosiasi-negosiasi menghadapi dialektika hidup ini? Atau jangan dinegosiasi karena beresiko kita kehilangan identitas. Apa penting identitas yang statis atau being ini sehingga harus kita lindungi mati-matian. Nah, ini tema-tema yang penting kalian pikirkan di kampus. Jangan di rumah, nanti bapakmu bingung. Nanti kamu di rumah, Pak, saya mau tanya identitas statis yang namanya Jawa misalnya, nanti bingung kamu. Coba kamu diskusikan di kelas-kelasmu. Bagaimana kalian misalnya yang luar Jawa punya budaya yang sama sekali berbeda terus masuk ke Jogja. Kalian ketemu berdialektika dengan budaya Jogja. Mungkin ketemu banyak. Ternyata Jogja bagus juga ya, banyak yang luhur-luhur ya. Nah, itu terus apa budayamu yang lama tetap harus kamu pertahankan atau ini ada yang lebih keren Pak, lebih bagus Pak, atau bagaimana? Dan lain sebagainya. Apalagi nanti masuk ke bagian status quo, hegemoni, dan lain sebagainya. Baik, ini
konsep dari Stuart Hall yang pertama. Ini tidak saya bahas panjang. Mungkin lain waktu kita membahas lebih panjang tentang ini. Baik, nah ini ada satu kalimat yang saya ambil dari bukunya. Kesimpulan dia nanti tentang identitas tadi, dari sini saya memahami bahwa identitas itu bukanlah seperangkat atribut yang tetap atau esensi batin yang tidak berubah, tetapi proses pemosisian yang terus berubah. Kita cenderung menganggap identitas sebagai membawa kita kembali ke akar kita. Bagian dari kita yang pada dasarnya tetap sama sepanjang waktu. Faktanya, identitas selalu merupakan proses menjadi yang tidak pernah selesai. Sebuah proses pergeseran identifikasi. Bukan keberadaan yang tunggal, lengkap, dan selesai. Jadi kalau menurut Stuart Hall ini, hakikatnya yang disebut identitas itu tidak ada yang tetap, tunggal, pasti, dan selesai. Kenapa? Kita ini selalu berdialektika dengan hidup yang juga senantiasa berubah dan dinamis. Kalian dulu mungkin mengidentifikasi dirimu, Pak, saya itu Pak, anak soleh, sabar, penyayang, baik hati misalnya. Dulu Pak. Sekarang misalnya, saya kok tidak begitu lagi ya Pak. Berarti kan tidak relevan tadi kamu sebut identitas begitu. Sekarang rumuskan lagi identitasmu seperti apa. Mungkin besok lagi berubah lagi. Mungkin ada peristiwa apa kamu berubah lagi. Jadi jangan terlalu percaya kalau ada orang gombal atau cowok gombal padamu bahwa aku ini penyabar loh, aku penyayang loh. Itu kan identifikasi diri. Mungkin ya sekarang, tapi tidak jaminan besok. Jadi kalau nanti gegeran, dulu katanya penyabar, sekarang marah-marah. Jawabannya jelas ya, loh identitas itu bisa berubah-ubah. Salahmu sendiri kamu percaya digombali kayak gitu dulu. Dulu kamu itu soleh, katanya soleh, sekarang sholat 5 waktu aja bolong-bolong. Gimana sih? Ah, itu dialektika namanya. Hidup ini sering begitu. Nah, jadi identitas itu nanti jatuhnya perjuangan kita sendiri untuk merumuskan diri sebenarnya. Dan dahsyatnya perjuangan ini tidak ada akhirnya. Selalu saja terjadi perlombaan, konflik, tabrakan antara ideal yang kita inginkan dan kenyataan yang kita hadapi. Jadi seringkali kemarin kan ada itu, siapa dirimu menurutmu sendiri dan menurut orang lain. Menurutmu sendiri itu pun ada dua. Menurutmu yang ada di pikiranmu, idealmu, dengan menurutmu dalam kenyataannya. Jadi kenyataan saya begini Pak. Bayangan saya itu sudah hebat loh Pak. Itu kan bayanganmu. Padahal ternyata saya enggak. Nah ini identitas namanya. Bayangan saya itu rajin loh Pak. Ikut ngaji ya enggak pernah telat, duduk paling depan. Tapi ternyata, nah itu kan sering begitu kita. Antara identitas yang kita bayangkan dengan kenyataan ada jarak. Makanya ini perjuangan. Termasuk perjuangan tadi mempertahankan. Saya Jawa Pak, saya harus mempertahankan kejawaan saya. Oh itu juga perjuangan. Baik, ini konsep pertama. Konsep kedua. Jangan lupa tadi di balik identitas-identitas yang ingin kita kembangkan, kita pertahankan, ada namanya ideologi. Tidak ada orang yang tidak berideologi. Semua orang berideologi. Kata Stuart Hall, ideologi itu segala gambaran, konsep, gagasan yang jadi pijakan kita
kemudian kita gunakan untuk memahami, mengerti aspek-aspek hidup kita. Itulah ideologi. Jadi misalnya kita punya persepsi terhadap dunia ini. Dunia ini panggung sandiwara, jangan terlalu dianggap serius. Yang penting kita nikmati saja, mengalir saja. Nah, ini jenis ideologi dalam hidup kita. Berarti nanti kita menyikapi apapun, kacamata ini yang kita pakai untuk membunyikannya. Kalau ada temanmu jungkir balik mati-matian belajar, alah belajar sampai segitunya. Dunia ini panggung sandiwara, ngapain serius-serius. Jadi ini kacamata dia. Jadi ideologi itu akan jadi kacamata kita membaca realitas. Jadi dia akan jadi dasar kita untuk memahami kenyataan. Itulah ideologi. Maka tidak ada orang yang tidak punya ideologi. Saya itu Pak, tidak pakai ideologi. Nah, pokoknya hidup dijalani saja. Ya itu ideologimu. Menjalani saja itu ideologi. Jadi tidak ada orang yang dibalik dirinya tidak ada ideologi. Nanti sebenarnya masalahnya bukan orang itu punya ideologi atau tidak. Tapi ideologimu itu loh. Genuine pilihanmu sendiri atau sebenarnya secara tidak sadar dibuatkan, dipaksakan, ditanamkan ke dalam dirimu oleh yang punya kuasa dalam tanda petik. Antara lain nanti melalui media. Jadi problemnya nanti di situ. Ya setiap masyarakat, setiap orang punya ideologi sendiri-sendiri. Di situ dicontohkan misalnya ada masyarakat yang mementingkan gelar. Misalnya bagi ada orang tertentu yang pokoknya gelarmu apa? Kamu IP-mu berapa? Nggak ada orang yang pandangannya begini. Kamu kuliah atau enggak kuliah? Ada orang yang lebih sederhana. Misalnya di desa-desa itu dulu zaman saya kecil, kalau ada orang itu screening pertama ini sholat atau enggak sih orang ini. Terus golek bojo sembarang, yang penting sembahyang. Nah, jadi ini jenis cara berpikir, ideologi. Tidak ada orang yang tidak punya ideologi. Semua orang punya. Cara orang membaca realitas. Nah, ini nanti diingat-ingat ya. Ini nanti jatuhnya terakhir ke media. Jadi ada tadi identitas kita, ada ideologi. Termasuk yang tadi saya sebut, ini kejawaan misalnya. Ini orang Jawa itu Pak, harus bla 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 bla, begini. Ini jenis ideologi. Sebagai orang Jawa, saya itu dituntut untuk sabar, untuk terbuka, untuk tidak mudah marah, untuk mampu tenggang rasa dan lain sebagainya. Ini jenis ideologi namanya. Setiap orang punya ini. Saya Pak kelahiran Padang. Cara berpikir saya begini, cara ekspresi saya begini, karena nenek moyang saya mengajarkan begini. Ini jenis ideologi. Semua orang punya ini. Saya kan santri Pak, maka bla 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 bla. Saya kan anak hari ini Pak, saya itu generasi X Pak. Generasi X itu bla 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 bla. Saya generasi Z Pak, generasi Z itu bla 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 bla. Itu kamu tidak sadar ini jenis-jenis ideologi. Nyetir kamu jadi framework pemikiranmu, kamu membaca apa-apa ya pakai ini. Kemana-mana terus, dasar generasi Z, dasar generasi milenial, dasar generasi kolonial, dasar. Jadi karena apa? Frameworknya ini, kacamatanya ini, ideologi dalam hidupnya ini. Dia jadi alat untuk membaca apa saja. Nah ini penting. Jadi kok orang ini loh, dikit-dikit apa gitu, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, dikit-dikit dalil, dikit-dikit undang-undang, dikit-dikit KUHP, dikit-dikit frameworknya itu memang cara berpikirnya. Nah jadi ini konsep kedua yang ditawarkan Hall. Ini jadi bahan renungan kita ya. Coba sekali-sekali kamu renung. Aku itu orang seperti apa dengan ideologi apa?
Selama ini kan kalian merasa pokoknya aku benar terus, apik terus. Aku tuh apik jadi aku itu kan sekalian selalu merasa begitu. Coba deh diidentifikasi. Kacamatamu kacamata apa? Kalau kamu membaca realitas seperti apa? Sekali-sekali bandingkan dengan temanmu. Melihat fenomena yang sama, kamu membunyikannya bagaimana, kalau temanmu membunyikannya bagaimana? Nah, ini nanti kelihatan. Oh, berarti kita beda framework, beda cara baca. Itu berhubungan dengan ideologi masing-masing. Nah, ideologi itu nanti berhubungan dengan representasi. Jadi kalau representasi itu ya namanya representasi, presentasi ulang. Bagaimana kita menampilkan ulang realitas sesuai pemahaman kita. Itu namanya representasi. Jadi ya presentasi ulang, bukan mahasiswa tidak lulus terus sama dosennya, kamu presentasi ulang ya. Wah berarti saya representasi Pak. Maksudnya tidak begitu. Jadi maksudnya gini loh. Ketika saya punya ideologi A, sehingga saya memahami sesuatu versi A, ketika sesuatu versi A ini saya ungkapkan, itu namanya representasi. Jadi kita memproduksi makna sesuai dengan pikiran framework yang ada di balik kepala kita. Misalnya, wah teman-teman peserta ngaji hanya dapat 1 gelas, Pak Faiz dapat 2 gelas. Ini feodalisme ini, nggak adil ini. Loh, jadi fenomena saya dapat 2 gelas itu bunyinya jadi feodalisme. Ini kelompok borjuis itu Pak Faiz itu misalnya. Ini namanya representasi. Jadi kalian bunyikan 2 gelas ini sebagai fenomena feodalisme. Jadi biasanya kita lakukan to present, to image, to depict. Jadi menyajikan, menggambarkan, melukiskan satu peristiwa. Itu namanya representasi. Jadi kamu ngomong apa, pikiranmu seperti apa, setelah memahami sesuatu, yang kamu tampilkan, kamu ucapkan itu bukan sesuatu itu sendiri, tapi sesuatu menurutmu. Itu namanya representasi. Misalnya begitu lihat gelas yang warnanya putih, terus pikiranmu terbayang misalnya pacarmu yang lama yang sudah putus, yang suka warna putih misalnya. Terus lahir puisi dari kegalauan hatimu. Loh, puisi itu representasi namanya. Penjelasanmu tentang gelas versimu dalam bentuk puisi. Jadi ini konsep dari Stuart Hall. Nanti ada representasi media, representasi melalui media. Ketika orang punya kuasa, maka dia bisa bebas melakukan representasi. Kalian yang tidak punya media, tidak bisa. Sehingga makna dikuasai mereka. Kalian tidak menguasai medan makna. Nah, nanti ada 2 jenis kalau di Stuart Hall. Ada representasi mental, ada representasi bahasa. Representasi mental itu ya konsep yang ada di kepala, bentuknya ya sesuatu yang hasil kita lihat, kita dengar, kita cerna di pikiran kita. Jadi ini konsepnya memang hasil pengalaman konkret kita. Tadi saya ngalami sepeda kesenggol misalnya. Nah, itu kemudian di kepala muncul konsep tentang kecelakaan misalnya. Ini representasi mental. Aku punya pengalaman ini. Ada yang representasi bahasa. Kalau ini dalam bentuk konsep-konsep. Kebahasaan. Cantik itu seperti ini loh definisinya. Kalau ganteng itu definisinya ini. Ini namanya representasi bahasa. Biasanya yo
meminjam kebahasaan. Kalau representasi mental, cantik itu bukan definisi mulutnya panjang, rambutnya panjang, kemudian kulitnya putih, bukan itu. Jadi bukan didefinisikan, tapi pokoknya cantik itu begitulah Pak, representasi mental. Jadi kok kamu menyebut anak ini cantik, mungkin cocok dengan yang ada di kepalamu, representasi mental. Mungkin kamu suka yang rambutnya panjang, ketemu orang rambutnya panjang, itu kamu menyebutnya wah ini cantik. Itu representasi mental. Nah, yang kamu dapat di kampus-kampus itu banyak representasi bahasa. Definisi, kemudian pemahaman makna-makna lewat kata, dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut representasi. Budaya itu hakikatnya representasi. Budaya itu kan hasil cipta, rasa, karsanya manusia. Itu kan representasi dirinya pencipta budaya. Dengan baik itu mental maupun kebahasaan. Jadi ini nanti jadi konsep penting di Stuart Hall, representasi ini. Yang keempat, bahasa. Kalau ini teman-teman mudahlah memahami ya. Bahasa itu ya alat kita untuk memproduksi makna, memaknai sesuatu. Nanti ada 3 jenis pendekatan bahasa, ada reflektif, intensional, konstruksionis. Kalau reflektif itu bahasa dianggap refleksi dari kenyataan. Kata-kata kacamata itu refleksi dari barang ini yang saya pegang ini. Nah, jadi namanya pendekatan reflektif. Jadi mata kaca. Sering saya dulu kebalik mata kaca sama kacamata. Jadi kata kacamata itu barangnya ini. Nah, ada lagi bahasa itu intensional. Jadi memahami bahasa jangan dilihat rujukannya kemana, tapi maksudnya yang ngomong apa. Karena kadang-kadang bunyinya dengan maksudnya bisa beda. Ini namanya pendekatan intensional. Jadi saya tadi bilang kacamata, maksudnya kan menjelaskan pendekatan reflektif loh. Bukan kacamatanya yang dimaksud, tapi pendekatan reflektifnya. Saya bilang I love you misalnya. Itu secara intensional tidak harus ungkapan aku cinta padamu. Bisa jadi maksudnya latihan bahasa Inggris misalnya. Loh iya kan? Kok tiba-tiba kok kamu bilang I love you di depanku? Aku lagi latihan bahasa Inggris. Fasih enggak sih? Nah, ini namanya pendekatan intensional. Jadi itu jenis kedua, karena kadang-kadang kita tidak tahu bahasa itu maksudnya apa. Misalnya kamu bilang, kamu cakep sekali. Ini bisa memuji, bisa nyindir, bisa juga melecehkan. Jadi ono temenmu sepak bola nendang kok meleset. Wah, bagus. Itu kan, kalau dimaknai secara reflektif, bagus itu baik. Oh, berarti aku hebat dong, baik. Padahal nendang tidak becus. Berarti tadi itu maksudnya menertawakan. Nah, itu namanya pendekatan intensional. Jadi tergantung maksudnya apa. Oke, itu bedanya reflektif sama intensional. Nah, ada lagi konstruktivis. Kalau konstruktivis ini bilangnya makna itu ya suka-suka orang dimaknai apa. Wah, senyum-nyummu itu senyum yang menyakitkan hati. Padahal aku maksudnya itu menggembirakan, kok kamu malah sakit hati? Ya karena memang senyum itu terbuka untuk dimaknai apa saja. Tidak tergantung maksudnya orang, tergantung siapa yang menerima ditafsir apa. Jadi bahasa itu tergantung konstruksinya, dia dimaknai apa. Jam 12 malam tiba-tiba WA, kamu sudah tidur apa belum? Oh, itu kan ada yang memaknai, wah kamu peduli sekali. Ada yang memaknai, alah itu kurang kerjaan. Ada yang memaknai, wah ganggu orang saja jam 12 malam kok tanya sudah tidur belum. Kalau sudah tidur emangnya bisa jawab misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi ini namanya konstruktivis.
ada apa-apa itu ya maknanya tergantung kita sudah. Teks itu terbuka. Kita mau ngasih makna apa ya tergantung kita. Misalnya saya nulis buku terus, Pak, saya memahami buku Bapak itu seperti ini. Ya, saya tidak bisa apa-apa, wong kamu yang menguasai teksnya. Padahal mau saya tidak begitu, tapi kamu memahaminya begitu. Ya kan bisa, ternyata kamu pahami begitu, versimu. Nah, ini namanya pendekatan konstruktivis. Terus, nah ada lagi konsep makna. Kalau tadi bahasa, kalau sekarang makna. Makna dan nanti ada dominasi makna. Yang tentang makna, kata Stuart Hall, kata atau simbol itu tidak memiliki makna langsung. Jadi makna yang hakiki, yang intrinsik itu tidak ada. Makna itu selalu dari manusia. Jadi kata-kata tidak punya makna langsung. Zaman dulu misalnya kata-kata rebahan, itu ya kalau kamu ngomong sama orang tuamu, kata rebahan itu bayangannya pingin tidur. Tapi sekarang kata rebahan konotasinya kan beda. Orang yang males-malesan mau ngapa-ngapain males itu terus pakai diksi rebahan. Makna pasnya apa? Ya tergantung orang memasukkan makna itu kemana. Jadi, nah maka tidak ada makna pasti di balik kata atau simbol. Makna itu selalu dari orang. Makanya tidak ada makna hakiki. Ini hakikatnya maknanya apa sih? Ya kamu maknanya apa? Kamu yang menguasai medan makna. Ngaji ini misalnya, wah ngaji filsafat itu kurang kerjaan. Ngaji kok filsafat, ngaji ya Quran misalnya. Itu meaning. Loh ada orang memaknai begitu, kamu jangan salahkan. Ngaji ini memang teks yang terbuka. Dia ngertinya ngaji itu ya ada Qurannya. Kalau tidak ada Qurannya namanya bukan ngaji. Ini namanya kajian boleh, kalau ngaji tidak boleh misalnya. Itu paradigma, orang ngasih makna. Dan makna itu ya kita yang nempelkan. Makanya orang itu kan kadang, kamu berpikirlah yang positif. Itu kan maksudnya apa? Kalau ada apa-apa, tempeli saja makna positif. Tidak usah ditempeli makna negatif, kamu nanti susah loh. Kenapa? Karena segala sesuatu itu netral. Tergantung pikiran kita memaknainya apa. Jadi tidak ada makna yang hakiki. Kata dan simbol itu tergantung kita. Misalnya nilaimu jatuh, tidak usah dikasih label kegagalan. Wah ini kegagalan gue, kamu stres nanti. Kamu kasih label aja, wah berarti aku diminta berjuang lagi. Lalu itu kamu jadinya lebih ringan. Wah nilaiku jatuh, alhamdulillah kesempatan belajar lebih lama. Oke. Jadi, itu kan makna. Kalau kamu maknai gagal tadi ya kamu stres dewe. Tapi ketika maknanya positif, kamu ya senang. Wong makna itu dari kita kok. Salahmu dewe kamu memaknai yang jelek-jelek, akhirnya hidupmu ruwet. Tidak punya pacar, alhamdulillah bebas. Punya pacar, alhamdulillah ada teman yang bisa bantu macam-macam misalnya. Loh, jadi label makna itu dari kita. Tidak ada makna yang hakiki. Makanya tafsir itu kan jumlahnya jutaan. Tentang apapun. Manusia selalu nempeli makna. Paling tidak, paling sederhana kan makna suka dan tidak suka. Saya suka ini, saya tidak suka itu. Itu makna. Jadi kata-kata tidak punya maksud, manusianya lah yang punya maksud, yang memberi makna. Terus kata Stuart Hall, cara kita memberi makna itulah ideologi tadi ya. Jadi ada ideologi di balik kepala kita, maka fenomena seperti ngaji ini terus disebut, ini kesesatan. Ada lagi yang punya ideologi beda melihat fenomena ngaji ini, wah ini terobosan baru. Ada lagi yang punya ideologi beda lagi, ini kurang kerjaan, ngabis-ngabisin waktu aja. Ada lagi ngabis-ngabisin kuota juga. Nah ada lagi yang itu dari kita, dari manusianya.
Jadi makna itu tidak ada yang hakiki, setiap orang bisa menempelkan makna apa saja sesuai versinya. Nah, makna yang ditempelkan orang itu biasanya mengikuti ideologinya. Jadi kayak kemarin itu kan baru rame itu kan, upacara 17-an kok ada nyanyi apa? Jadi ada yang ngasih makna positif, ada yang ngasih makna negatif. Itulah manusia. Tergantung ideologi di balik kepalanya masing-masing. Kalian tidak usah kaget. Mungkin kalian ini tidak termasuk yang gegeran, tapi kan kalian termasuk yang kagetan. Jadi ada apa-apa ikut panik, kaget dulu kok ada gini, ada makna gini, ada makna gitu. Kamu kan kaget tiap hari. Makanya jangan kagetan, ya memang dunia ini begitu. Makna dari orang itu bisa beda-beda. Orang melabeli sesuatu sesuai ideologi yang ada di balik kepalanya. Nah, medan makna itulah budaya. Dari mana sih kita dapat makna yang beda-beda tadi? Ya dari arena budaya kita sehari-hari. Ada orang yang sangat keras, ada orang sangat liberal, ada orang yang sangat kaku, ada orang sangat santai dan lain sebagainya. Dapat referensi dari mana sih orang-orang ini kok bisa beda-beda? Dari budayanya masing-masing. Budaya yang tidak bermakna statis tadi, budaya yang dinamis, yang hidup sehari-hari kita ini loh. Kalian mungkin yang awalnya bahasa Indonesianya rapi, terus ketemu yang bahasa Indonesianya pateng pecodot pelekak-pelekuk, terus ikut besok gitu berubah caramu berbahasa Indonesia. Kemarin kalau ngomong, Bapak saya besok pamit tidak bisa masuk kuliah karena saya sakit, mohon dimaklumi, masih rapi. Nanti semester 6 berubah sudah. Pak, Q, TDK, BS, MSK, BCZ. Iya. Ya. Dari mana itu circle-mu? Anak hari ini menyebutnya circle-nya. Arena budayamu yang membuatmu begitu. Kalau tidak percaya kamu boleh menarik diri sebentar, lihat dirimu dari tempat agak jauh sedikit. Selama ini kan kamu memang nyampur terus dengan dirimu, sangat terlibat. Coba lihat dirimu berjarak sedikit. Engkau yang dulu dan engkau yang sekarang bedanya apa? Nah, itu pasti perubahan terjadi karena circle-mu, arena budayamu yang berbeda dulu dan sekarang. Baik, nah yang diproblematisasi oleh Stuart Hall adalah ada dominasi makna. Yang ini kadang kita tidak sadar. Jadi ada masyarakat yang superior. Yang dia ini karena kekuasaannya, tidak hanya kekuasaan politik, bisa kekuasaan sosial, kekuasaan budaya. Kekuasaan budaya itu mungkin orang-orang pinter, intelektual, sastrawan, budayawan, tokoh-tokoh. Meskipun tidak pegang kekuasaan resmi, tapi dia jadi panutan. Ini dia punya kuasa budaya. Dia menguasai kerangka pemaknaan. Dia superior. Kalau dia sudah bilang begini, kalian mau tidak mau ikut dia. Ini dominasi makna namanya. Jadi begitu dia ngomong, terus kalian, wah berarti yang benar memang itu. Ya saya tidak layak berpikir lagi, sudah yus itu yang benar. Ini namanya dominasi makna. Tidak pantas aku. Mosok pikiranku nabrak pikirannya Pak Faiz, yo nggak boleh lah, kualat nanti misalnya ngono. Itu berarti terjadi dominasi makna. Ya kalau level kecil sih tidak masalah, kalau level besar. Kalau dominasi itu dimainkan biar yang berkuasa tetap berkuasa, status quo. Biar yang kaya tetap kaya, tambah kaya. Wah ini masalah sosial sudah. Jadi pas menang terus pakai ideologi, sudahlah dunia ini pasrah saja. Jadi Allah sudah menentukan segalanya. Jadi ikuti saja takdirnya. Ya dia enak pas lagi kaya, seneng.
Uangnya banyak, relasinya canggih, dia ngomong begitulah. Kita yang tidak punya apa-apa, hidup sedih terus, kuliah gak lulus-lulus, nembak ditolak terus, misalnya kena disuruh pasrah saja ya tidak enak. Kalau dia sih saya pasrah saja, Allah nakdir apa ya uangnya sudah banyak. Pengen apa-apa tinggal mecet GoPay, GoFood datang sendiri lah kamu. Nah misalnya, kalau situasi seperti ini kemudian dipertahankan antara lain dengan manipulasi-manipulasi makna dengan superioritas atas makna tadi, ini yang harus dibongkar, kata Stuart Hall. Jadi kerangka makna yang palsu, yang mendominasi kita, tapi kita tidak sadar. Dari mana datangnya dominasi itu? Antara lain lewat media. Nah, disinilah nanti pentingnya budaya dan media. Kita harus mewaspadai media dengan segala misi di baliknya. Zamannya Stuart Hall, ya Stuart Hall ini kan orang lama, jadi teknologinya masih sekitar televisi dan lain-lain. Kalau dia ngerti hari ini bagaimana dahsyatnya media sosial yang luar biasa, itu mungkin ya teorinya bisa tambah dalam tentang pengaruh media. Jadi yang secara tidak sadar tadi melakukan kerja kekuasaan. Kita mungkin tidak sadar ditindas, dijajah ideologi cara berpikir kita. Yang nanti berhubungan dengan pemaknaan tadi loh. Sehingga pemaknaan yang kita lakukan membuat yang untung-untung terus. Yang berkuasa terus, yang sukses terus. Dan memang direkayasa seperti itu terus biar mereka oleh yang di atas, biar yang di atas tetap di atas. Nah, ini yang dicurigai oleh Stuart Hall. Jadi ada fenomena dominasi makna. Dan kalian tidak protes. Kenapa tidak protes? Karena menurut kalian ya yang benar memang yang seperti itu. Yang baik ya memang yang seperti itu. Ini namanya dominasi makna. Oke, oleh karena itu Stuart Hall fokus pada bagaimana budaya yang kuat dan dominan mempengaruhi budaya yang lebih lemah. Dan bagaimana budaya yang kuat tadi lebih banyak memanfaatkan media. Jadi media itu kata Stuart Hall ternyata representasi ideologi kelas yang dominan di dalam masyarakat. Jadi bisa nanti kalian penelitian pakai teori ini ya, coba dicek yang viral-viral, kemudian channel-channel dengan subscriber besar. Itu di baliknya ada ideologi apa sih? Karena selalu pasti ada representasi ideologinya. Ya kemungkinan kalau dia memang leading itu ingin mempertahankan status quo-nya biar dia leading terus. Oleh karena itu kata Stuart Hall, pengaruh media dan peran kekuasaan di baliknya harus dibaca kalau kita ingin paham budaya hari ini. Jadi kalau kita seperti apa ya budayanya misalnya masyarakat Jogja hari ini atau orang Indonesia hari ini, harus kata Stuart Hall melihat medianya. Karena biasanya jalan untuk melanggengkan kuasa itu melalui media. Nah, jadi kuncinya di sini, makanya dia banyak membahas media. Medialah yang membentuk opini publik. Nanti dalam kasusnya Stuart Hall, medialah yang banyak berperan nanti meminggirkan etnis tertentu, kelompok tertentu, ras tertentu. Termasuk di Amerika. Nah ini yang banyak ditulis oleh Stuart Hall. Jadi stereotip-stereotip yang diproduksi oleh media. Yang orang tidak sadar.
Kalau orang merasa ya wajarnya begitu. Padahal itu tidak wajar, itu direkayasa. Nah, inilah yang jadi fokusnya Stuart Hall tentang budaya dan media. Baik, ambil nafas dulu sebentar. Baru masuk tema utama, kalau tadi masih trailernya. Jadi sekarang baru masuk isinya tentang budaya dan media. Silahkan diminum yang masih ada sisanya. Habiskan sampai bersih ya, biar nasi kalau ketendang, lontang tidak ada yang netes. Nah, yuk kita belajar dulu sekarang tentang peran media dan kekuatan media. Media function dan media power. Ini biar kita sadar sedahsyat apa media, apalagi sekarang media sosial. Peran media, kalau ini idealnya. Yang jalan, fungsinya apa? Membangun nilai. Jadi media itu biasanya dipakai untuk membangun nilai, membangun karakter, pembiasaan, dan lain sebagainya. Kemudian meyakinkan orang. Oh, itu paling gampang, itu kan meyakinkan orang lewat jalan media. Kok bolak-balik ada yang share ini ya, jangan-jangan ini benar. Meyakinkan audiens. Kan ada itu quotes yang terkenal sekali, kebohongan yang diulang-ulang lama-lama dianggap kebenaran. Hari ini kita punya prinsip pokoknya viral berarti benar. Karena banyak orang mendukung. Kan kita cara berpikirnya begitu. Ini yang bisa begitu apa media? Kita tahu hari ini banyak didukung orang, itu kan dari media. Yang ketiga, media function ini sharing same interest. Jadi dia membangkitkan namanya budaya pop. Nah, minggu depan kita bahas ini. Jadi pop culture. Yang tren apa, itu nanti banyak orang kemudian ikut ke sana. Jadi ini sharing same interest. Biasanya terus jadi hegemoni. Oh, sekarang zamannya misalnya Korea-Koreanan, Pak. Opo-opo Korea. Nah, itu yang lain juga banyak. Kayak gimana sih kok sekarang banyak suka Korea terus. Ternyata bagus ya. Ya sudah aku suka Korea. Yang lain begitu terus. Sharing same interest. Kita kan kadang-kadang misalnya TikTok. Itu kan kita ngecek ini kira-kira yang nge-like banyak enggak ya. Komennya banyak enggak ya. Kalau komennya sedikit kita lewati saja. Berarti enggak tren. Kita nyari yang banyak dilihat, komennya banyak, berarti itu tren. Terus kita ikut-ikutan ke sana. Itu namanya sharing same interest. Ini yang power luar biasa. Kadang-kadang yang benar bisa jadi salah. Kalau banyak orang mendukungnya. Oh, kalau sekarang kalian melakukan salah apa sedikit, itu mending ketahuan orang kampung daripada ada yang ngerekam. Karena begitu ada yang ngerekam, diposting, besok kamu bisa... Orang sedunia tahu apa yang kamu lakukan, apalagi nanti dipotong, di frame sesuai kepentingannya. Nah, jadi itu pinternya, sharing the same interest. Apalagi lewat media, sharing same interest ini biasanya banyak ornamennya. Yang biasa-biasa jadi indah. Jadi kadang-kadang ada yang bilang ke saya, Pak, saya dengerin ngaji filsafat itu ngantuk, Pak. Beberapa saya cek itu mungkin ngantuknya karena saya ngomong gini dikasih background musik. Ya mesti wae ya ngantuk ya musiknya sing marake ngantuk. Jadi bukan suaraku yang bagus ya memang musiknya. Tapi itu pinter kan ada musiknya lebih menarik, lebih indah. Itu jasanya besar itu. Membuat seolah-olah saya itu syahdu sekali, seolah-olah padahal ya pengajiannya ya cengenges-cengenges gini nih, tapi begitu didengarkan, Pak Faiz ini romantis sekali. Lah ya musiknya romantis. Jadi itu apa? Media function. Termasuk melanggengkan status quo.
Jadi orang tidak ingin keluar dari situasi hari ini. Orang tidak sadar kalau dia dijajah, ditindas, diperas, dan lain sebagainya. Mungkin secara ekonomi, mungkin secara budaya, mungkin secara politik. Itu peran media. Ada lagi, kalau istilahnya Stuart Hall, media power, kekuatan media. Kalau ini dahsyatnya media. Yang pertama apa? Bisa bikin isu dan mengarahkan isu. Bisa bikin masalah dan mengarahkan masalah. Masalah biasa-biasa itu jadi problem nasional, bisa jadi problem global. Ada guru njewer muridnya, itu bisa Dewan Keamanan PBB turun itu. Kenapa? Pinternya dikemas lewat media. Itu bisa jadi skripsi, bisa jadi tesis, bisa jadi disertasi. Sekedar orang tua njewer anaknya. Nah, power of media. Media juga kata Stuart Hall bisa membelah masyarakat. Oh, kalau ini kalian sudah paham. Jadi setiap kali mengikuti perdebatan di medsos misalnya, kamu nambah musuh baru. Wah, ini kemarin ini ada akun baru yang beda dengan saya. Oh, ini ada. Jadi kita terbelah-belah hari ini banyak karena media power. Kekuatannya media. Yang ketiga, media itu punya kekuatan polisemi. Jadi kekuatan polisemi itu dia bisa menciptakan satu tanda dengan banyak makna. Itu kekuatannya media. Fenomena yang sama, fakta yang sama, di media sana dibunyikan A, di media sini dibunyikan B, di media sini dibunyikan C. Itu media power. Kita terbelah-belah tidak hanya 2 kubu, mungkin 3 kubu, 4 kubu. Semula ada kubu Pak ini sama Pak itu. Muncul kubu ketiga, saya Pak tidak setuju dengan 2 kubu ini. Saya netral saja. Sekarang 3, kubu Pak ini, kubu Pak itu, kubu netral. Nanti muncul yang keempat, saya tidak setuju netral-netralan Pak, tapi juga tidak setuju Pak ini, Pak itu. Saya sukanya belajar saja, tidak usah ikut terlibat. Nah, sekarang muncul 4 kubu yang belajar saja, tidak ikut terlibat, mengambil posisi berseberangan. Terus begitu, kita terbelah-belah terus-menerus. Nah, itu media power. Termasuk fungsi representasi. Secara tidak sadar mengarahkan pikiran kita, membangun ideologi tertentu dalam diri kita, sehingga kita ikut seperti apa maunya media. Inilah media power. Baik, jadi peran media dan kekuatan media. Ini bisa positif, bisa negatif, tergantung kita mengelolanya. Bukan berarti terus, wah kalau gini berarti tidak media-medianan Pak, misalnya tidak mungkin. Sudah peradaban kita sudah sampai di titik ini. Kita waspada saja. Makanya kesadaran kita harusnya kesadaran kritis. Bukan lagi kesadaran magis yang orang ke utara, orang ke selatan. Baik, nah ini yang paling terkenal dari Stuart Hall, namanya teori resepsi. Awas keliru ya, bukan resepsi pernikahan. Kalau bayanganmu teori resepsi itu wah nanti ada prasmanannya mesti Pak. Ya ini teori sastra sebenarnya, dibawa oleh Stuart Hall untuk komunikasi media. Jadi teori resepsi itu resep, menerima, menyerap. Jadi bagaimana seseorang memahami, menyerap, menerima, menanggapi teks. Kalau di Stuart Hall ini teksnya jadi teks media. Seperti apa sih orang menanggapi media. Jadi resepsi itu ketika seseorang mendapatkan konten isi dari media. Apa yang dia lakukan. Nah, nanti tentang resepsi ini dia punya
konsep namanya encoding dan decoding. Ini kalau pakai istilah rasanya ruwet, tapi sebenarnya sederhana. Encoding itu proses ketika sebuah teks media dihasilkan. Kalau decoding proses ketika teks ini dipahami orang. Kenapa kok harus disendirikan, Pak? Karena tidak mesti sama. Jadi tadi misalnya produsernya, misalnya TV ini yang punya grup ini loh. Misalnya ketuanya dari kelompok ini, sehingga isinya selalu mendukung grupnya ini, kelompoknya ini misalnya. Produksi konten-kontennya selalu pro ke situ, tapi dikemas secara luar biasa sehingga tidak kelihatan. Ini namanya proses encoding. Nanti kita yang mencerna berita itu namanya decoding. Decoding itu ada di kuasa kita yang mencerna, yang meresepsi. Kalau encoding kuasanya ada di yang memproduksi. Dan ini tidak selalu sama. Bisa saja orang memproduksi apa, kita memahaminya bagaimana. Itu suka-suka kita sebagai yang penikmatnya. Inilah bedanya encoding sama decoding. Tidak usah dibaca tulisannya, nanti tambah bingung. Jadi maksudnya itu. Jadi produsen media dan penikmat media. Jadi yang memulai komunikasi dan yang merespon komunikasi. Jadi ini proses encoding dan decoding. Sederhananya itu. Nah, kalau digambar seperti ini. Lagi-lagi penjelasannya sama. Jadi orang itu punya 3 hal yang jadi kunci. Baik dia memproduksi atau memahami teks media. Yang pertama, framework of knowledge, ideologi tadi. Setiap orang punya ideologi sendiri-sendiri. Yang kedua, relasi. Ini hubungannya dengan kekuasaan. Kamu punya teman siapa, punya channel apa, punya atasan siapa, punya relasi yang bisa diandalkan siapa. Itu namanya relasi, relation of production. Yang ketiga, peralatannya, technical infrastructure. Jadi infrastrukturnya apa? Jadi modern ndak alat yang kamu punya? Kamu masih HP Nokia 3310 apa sekarang sudah Galaxy Z Fold atau apa? Itu kan menentukan juga. Baik di produsennya maupun di konsumennya. Ideologi, relasi, dan fasilitas, infrastruktur yang kamu miliki menentukan apakah untuk memproduksi encoding ataukah untuk memahami decoding. Jadi kuncinya di 3 itu. Nah, nanti resepsi terjadi dengan 3 model. Yang pertama namanya dominant reading. Yang kedua oppositional reading. Yang keempat, negotiated reading. Ketika ada teks media, saya bisa setuju 100%, bisa menolak 100%, bisa setuju sebagian, menolak sebagian. Misalnya ada perusahaan air minum, kan ada iklan perusahaan air minum, iklan air minum kemasan, kemudian mengiklankan bagaimana mereka membangun saluran air untuk daerah tertentu misalnya. Itu yang dominan reading. Wah, hebat sekali ya ini, peduli pada fakir miskin, peduli pada yang kesulitan air. Setuju saya 100% dengan itu. Itu namanya dominan reading. Nah, ada lagi yang oposisional. Allah, itu pencitraan saja. Dia sendiri menghabiskan sumber daya air berapa banyak itu. Nah, ini oposisional. Tidak percaya blas dengan iklan kayak gitu. Ini namanya oposisional.
ada yang negotiated. Yo saya setuju sih, setuju dengan kayak itu, tapi yo ndak usah gitu-gitu amat lah. Emangnya harus dipamer-pamerkan begitu. Wong yo cuma kecil aja, dia untungnya berapa misalnya. Nah, ini namanya negotiated reading. Kayak acara TV itu loh yang terkenal sekali, yang bagi-bagi uang misalnya. Itu yang dominan reading. Wah, ya memang harus begitulah. Itu kan orang-orang kaya bagi-bagi uang, yang miskin-miskin itu meskipun tidak semua kan dapat kebagian rasanya. Ada yang oposisional, anti acara kayak gitu. Dia dari iklannya dapat lebih banyak, itu ngapain acara-acara kayak gitu. Itu namanya oposisional. Ada yang negotiated. Allah ya bagus sih menyantuni orang tidak mampu. Tapi masa segitunya orangnya disuruh lari-lari lah, disuruh jungkel-jungkel, disuruh macam-macam, itu mbok ya biasa saja ngasih. Tidak perlu dibikin konten dipamer-pamerkan. Negotiated reading namanya. Setuju sebagian, tidak setuju sebagian. Nah, ini namanya decoding. Jadi macam-macam. Ini kapan-kapan ya kalau kalian bikin tulisan atau bikin skripsi, tesis, boleh pakai teori ini. Dominant reading apa? Oppositional reading apa? Negotiated reading. Oh, kalau orang Jogja tentang ini itu cenderung oposisional. Oh, kalau orang sana cenderung dominan, setuju saja. Tapi kalau di daerah sini negotiated, lebih ya disetujui sebagian, ditolak sebagian. Ya saya setuju sih partai ini melakukan itu, diiklankan di TV besar-besaran. Tapi ya mbok yo enggak gitu-gitu amat. Mbok yo ndak hanya kalau menjelang pemilu, mbok yo seterusnya begitu. Nah, ini namanya negotiated reading. Ada yang anti sama sekali, ndak usah gitulah wong itu pencitraan aja, ngapain sih. Ada yang setuju 100%, mungkin anggota partainya. Baik, jadi ini namanya decoding. Jadi ternyata meskipun produsen makna dengan ideologi tadi punya kuasa, tidak selalu penikmatnya setuju 100%. Bisa saja negotiated, bisa saja oposisional. Jadi inilah namanya decoding. Baik, nah nanti ini identifikasinya Stuart Hall tentang penggunaan media. Jadi saya tidak tahu teman-teman ada di mana. Ada orang menggunakan media itu hanya untuk passing time, menghabiskan waktu. Ngapain mas kok pegang HP terus lihat kemana-mana? Bosen pak ngaji terus, biar cepat selesai saya, biar tidak Terus saya passing time, menghabiskan waktu saja. Kita kan sering menggunakannya untuk menghabiskan waktu, lagi ngantri di dokter, yo buka-buka apa, baca-baca apa, passing time. Alhamdulillah sekarang ada HP. Zaman saya dulu ndak ada HP, yo ngantri. Sak jam ya sak jam, tapi malah lebih manusiawi. Dengan ngantri itu punya banyak kenalan yang sama-sama ngantri. Kalau sekarang kan ndak, kamu ngantri yo sendiri-sendiri. Tiap hari ngantri pun tidak kenal orang-orang dekatmu. Kalau dulu tidak mungkin tidak kenal wong, sambil ngantri, sambil bengong semua terus kenalan. Sakit apa, anu apa, malah kenalan. Kalau sekarang kan tidak, lebih individualis. Kalau dulu saya naik bis atau naik kereta, itu mesti terus dapat kenalan baru. Kalau sekarang kan tidak, masing-masing pegang HP, lihat HP-nya sendiri-sendiri, sini mau nyopo juga tidak enak. Nah, media jadi passing time. Yang kedua companionship, untuk menemani saja. Nah, ini daripada sepi. Yang ketiga escape, pelarian. Bosen saya pak, stres saya pak. Nah, itu biasanya terus larinya ke media. Yo, mungkin gadgetmu, HPmu, acara TV kesukaanmu, pelarian. Yang keempat, untuk seneng-seneng. Enjoyment. Yang
Dua gapat lima. Bisa rotok ngantuk. Yang kelima, social interaction. Interaksi sosial. Nah, nyari relasi, nyari koneksi. Nah, ini bayangkan susahnya sebelum ada WA, sebelum ada SMS, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Kalau kamu jatuh cinta harus nulis surat di kertas. Jadi kadang-kadang suratnya satu bisa habis sak buku surat itu isinya. Ada salah dikit kamu buang, salah dikit kamu buang. Tapi kamu tidak ngalami itu, zaman saya ngalami. Dulu kalau di kampus triknya pinjem buku. Wah, aku belum nyatet, pinjem catatanmu ya, terus dibawa pulang. Nah, nanti kembalikannya, di dalamnya ada isinya. Oke, itu zaman dulu, zamanmu nggak ngalami romantika semacam itu. Zaman saya ngalami itu. Tuh kadang-kadang yang punya buku belum lihat kalau ada suratnya sudah dipinjam teman yang lain. Oh, itu bisa. Iya, bisa kiamat itu. Oke ya, social interaction. Kemudian ya relaksasi. Jadi untuk mungkin bahasamu hari ini ya untuk healing. Nah, yang ketujuh information. Yang kedelapan excitement. Excitement itu nyari yang heboh-heboh, yang viral-viral. Itu excitement. Bayangkan, kita itu memperlakukan media secara umum 8 ini. Padahal ternyata efek, fungsi, dan powernya luar biasa. Itulah mengapa kita dijajah tidak sadar. Itulah mengapa kita dipengaruhi, diarahkan, tidak sadar. Kenapa? Kita tidak pernah serius juga kepada media. Kita kan kayak tadi hanya passing time, hanya companion, hanya escape enjoyment. Nyari seneng-seneng aja lah Pak, nyari ketawa-ketawa saja lah Pak, nyari kan kita sering begitu. Kita tidak sadar kadang-kadang diam-diam kita diarahkan ke cara berpikir tertentu, ideologi tertentu. Mungkin ke cara berpikir yang hedonistik, materialistik, atau politis mendukung kubu tertentu, atau budaya untuk membolehkan permisif terhadap gaya hidup tertentu. Kita tidak sadar ini. Kita menganggapnya, asik aja lah Pak, tidak usah ruwet-ruwet mikir. Kita selalu begitu. Padahal kita tidak sadar, kita ini disetir, diarahkan oleh media. Akhirnya apa? Biasanya yang punya kuasa lebih punya fasilitas media. Sementara media menguasai jalan pikiran kita. Sehingga kita tidak sadar jalan pikiran kita diarahkan untuk cocok dengan yang punya media. Akhirnya apa? Status quo. Status quo itu situasinya nggak berubah sudah. Mereka yang kaya tetap kaya, tambah kaya. Kita yang tidak kaya ya tambah tidak karu-karuan. Jadi ini situasi kita hari ini, kata Stuart Hall. Jadi media mengarahkan kita, nyetir kita, membentuk ideologi kita. Sementara dia punya kepentingan agar situasi tidak berubah. Nah, inilah yang dikritisi oleh Stuart Hall. Nah, lanjut. Akhirnya terjadi apa? Hegemoni. Istilahnya Stuart Hall itu hegemoni media. Hegemoni itu kalau teman-teman ingat dulu kita pernah ngaji Antonio Gramsci. Nah, Stuart Hall ini melanjutkan Gramsci, sama-sama neo-marxisme dengan konsep hegemoninya. Hegemoni itu jadi menguasai orang lain tidak lewat jalan dominasi. Kalau dominasi itu keras. Kalau dominasi itu dosen misalnya bilang pada mahasiswanya, kalau kamu tidak ngerjain ini, nilaimu jatuh. Nah, ini kenapa dia didominasi, diatur, dikuasai. Misalnya pemerintah, ini aturan ini sudah terbit, barang siapa melanggar urusannya polisi. Misalnya. Ini dominasi namanya, dia punya power, punya kuasa. Kalau hegemoni itu halus. Hegemoni itu kamu ikut sukarela. Jadi kamu ikut secara tidak sadar. Itu hegemoni. Karena kamu anggap ya ini yang baik. Ya ini yang pantas. Ya ini yang cocok. Itu namanya kamu terhegemoni.
ini loh perasaan ndak bermoral sih, ini perasaan ndak sesuai dengan budaya kita. Tapi kok banyak orang suka ya. Malah lebih banyak yang suka daripada yang tidak misalnya. Itu biasanya banyak orang yang suka tadi terhegemoni. Terhegemoni itu entah lewat propaganda yang mana dia secara tidak sadar menyetujui itu sebagai benar. Jadi kalau hegemoni itu orangnya setuju memang. Tapi dia tidak sadar. Mungkin karena bujukan iklan, mungkin karena tiap hari tampilnya itu terus. Kita nganggap terus itu lumrah, itu biasa, memang seharusnya begitu. Itu namanya kita terhegemoni. Kadang-kadang kita sadar, tapi mau lepas tidak bisa. Sebenarnya ini mungkin tidak pantas ya. Tapi mau gimana lagi? Zamannya memang sekarang begini kok Pak. Kita mau lepas tidak bisa. Jadi sebenarnya kita tidak ada yang maksa kamu ke situ. Tidak ada yang ngancam kamu biar seperti itu. Tapi kamu ikut sendiri. Kamu merasa hasil pemikiranmu sendiri. Padahal kamu tidak sadar, kamu diam-diam diarahkan. Cara berpikirmu ditata, diatur biar ikut logika ini. Nah, jadi ini namanya terhegemoni. Media punya power ini, hegemonik. Akhirnya kalian melihat yang sebenarnya tidak normal jadi normal. Yang sebenarnya harusnya dihindari jadi biasa, tidak harus dihindari. Ini namanya hegemoni media. Ini lebih sulit diperangi. Kenapa? Karena kalian masuk ke sini itu hasil kesetujuanmu, bukan ada yang maksa kamu. Ya kalau katanya Gramsci sih hegemoni itu bisa lewat pendidikan, bisa lewat ngaji, pengajian seperti ini, bisa lewat pokoknya jalur halus, tidak lewat jalur keras. Jadi akhirnya kamu terkonstruk, pokoknya yang bagus ya seperti ini, yang baik ya seperti ini. Kamu sudah terhegemoni. Jadi, enggak Pak, saya itu enggak keras kok Pak, cuma ini memang baik Pak. Oh enggak Pak, saya enggak liberal, cuma ini namanya terhegemoni. Tadi kamu stuck di situ sudah, macet di situ, kamu anggap ya pantasnya begitu, baiknya begitu. Nah, ini yang disebut hegemoni media. Ideologi kita yang kita anggap benar, baik itu kadang-kadang buah dari pengaruh media yang menghegemoni kita. Tidak mesti salah, tapi ketika kita tidak kritis, titik salahnya di situ. Tidak kritis itu kita tidak mengevaluasinya secara kritis. Kita anggap ya normalnya begitu, biasanya begitu. Nah, ini hegemoni media. Ada istilah lagi dari Stuart Hall, kontrol korporasi atas komunikasi massa. Korporasi itu perusahaan-perusahaan. Jangan dikira kalau saya bilang kekuasaan itu selalu pemerintah, misalnya presiden, polisi, dan kawan-kawan. Ada yang lebih powerful dari itu, kata Stuart Hall apa? Korporasi. Perusahaan-perusahaan besar, orang yang punya modal. Ini kata Stuart Hall justru lebih kunci perannya dalam tadi menggerakkan ideologi tadi. Jadi sebagian besar informasi yang kita terima itu kan dari media. Sementara media itu kan yang punya korporasi-korporasi ini. Jadi sumber yang sampai ke kita itu kan melewati mereka. Yang seringkali diolah sesuai kepentingan mereka. Jadi kata Stuart Hall, kontrol informasi perusahaan mencegah banyak cerita tidak diceritakan. Ini di bukunya Stuart Hall kan diilustrasikan dulu zaman Perang Teluk. Ketika Amerika menyerang Irak. Loh, Perang Teluk itu zaman itu cerita yang lebih berkembang bukan cerita asli di balik itu. Yang ada mungkin orang kagum dengan
teknologi perang. Wah, ada rudal Scud, ada rudal ini. Tadi orang itu sibuk diskusi kecanggihan teknologi perangnya. Jarang yang diskusi tentang ini loh perang ini untuk apa, tujuannya apa, targetnya apa. Tersembunyi. Kenapa media menampilkan yang begitu? Ayo perang Rusia sama Ukraina ini. Itu apakah ramai atau senyap? Itu kan media yang bermain. Siapa yang kita dukung, siapa yang kita marah-marahi, itu kan media yang menampilkan. Dan media pingin untung versi dia, pingin enak versi dia, pingin nyaman versi dia. Dia nyari selamat dan nyari untung biar posisinya aman. Nah, ini gaya korporasi. Kata Stuart Hall. Jadi medialah yang bikin cerita, kata Stuart Hall, mana good boy, mana bad boy. Mana yang diposisikan jadi pahlawan, mana yang jadi penjahat. Nah, itu semua media. Jadi ini nanti belum sampai level pertarungan antar media, antar korporasi, antar kepentingan. Wah, pecah ndasmu. Ya kan, kamu bingung ini sing bener yang mana ini, yang cocok yang mana, yang fakta yang mana, yang jelas semuanya ndak ada fakta, semuanya representasi. Ini yang harus kamu garis bawahi. Yang sering jadi masalah hari ini kamu ndak sadar bahwa semuanya representasi. Meskipun yang bikin berita bilang kami hanya menyajikan fakta loh. Iya, tapi fakta menurutmu. Itu representasi namanya. Saya hanya cerita apa adanya. Iya, cerita apa adanya menurutmu. Pilihan kata, tata kalimat itu kan menurutmu. Sama-sama orang mati pakai diksi wafat, atau pakai tewas, atau pakai mampus. Itu kan maknanya sama. Tapi pilihan ini menentukan. Gitu loh. Makanya kan kadang-kadang ada tokoh siapa meninggal. Itu kan cara mengucapkan bela sungkawanya bisa macam-macam. Sampai kadang-kadang ada yang dituntut ke polisi dianggap pelecehan. Sama-sama prihatin, tapi ada yang prihatin gaya memuji, ada prihatin gaya melecehkan, ada prihatin gaya cuek. Bahkan ada yang alhamdulillah, kadang-kadang kan begitu. Jadi sama yang diungkapkan fakta, tapi cara mengungkapkan itu versi yang ngomong. Jadi ini kata Stuart Hall namanya kontrol korporasi. Jadi kita tidak sadar kita itu rasanya jadi orang bebas, padahal kita itu diatur. Apalagi sekarang zaman kita tidak bisa lepas dari gadget kita. Informasi apa saja nyampe ke tangan kita detik ini, hari ini. Berarti apa? Kita tidak sadar tiap detik kita didikte orang. Nah, ini yang diprihatinkan oleh Stuart Hall. Yo kitanya sendiri tidak pernah ambil jarak untuk bisa mengkritisi. Contoh, ini contoh. Sejak tadi contohnya macam-macam, baru contoh. Nah, ini yang dari Stuart Hall ya. Jadi dia mencontohkan ada penelitian. Jadi dari Herbert Gans dari Medill School of Journalism di Northwestern University melakukan meneliti CBS, NBC, Newsweek, dan Time. Nah, selama 8 tahun diteliti gaya ceritanya. Kayak gimana sih caranya para jurnalis itu bikin berita. Nah, dia menemukan nanti banyak nilai, prosedur, cerita, berita yang ternyata hanya menguntungkan orang-orang yang sudah punya power. Hanya menguntungkan orang yang sudah terkenal. Hanya menguntungkan orang yang punya modal, orang kaya. Nah, coba dicek. Nanti dicek dari beberapa variabelnya. Sumber berita, orangnya, etnosentrisnya, prosesnya, dan objektivitasnya. Jadi penelitian itu menyimpulkan yang pertama, sumber berita.
Penelitian ini melihat sebagian besar sumber berita siaran dan cetak itu dari mereka yang sudah punya kekuasaan, yang sudah terkenal, yang sudah punya modal. Kadang-kadang aneh, peristiwanya apa, yang diwawancara siapa. Peristiwa polisi bunuh-bunuhan yang diwawancarai artis. Loh, ini namanya sumber berita. Kenapa dia diwawancara? Dia punya power, punya kuasa, punya keterkenalan. Tidak mungkin wartawan mikir kamu, wah ini anak-anak ngaji filsafatnya coba tak wawancara. Tidak akan kepikir karena kamu tidak terkenal, tidak punya kuasa, tidak punya kekayaan. Jadi tidak masuk ke sana. Jadi ini hasil penelitian 8 tahun. Jadi sumber itu biasanya dipilih yang sudah punya nama, punya kuasa, atau kaya. Nah, kalau orang-orang biasa kayak kalian, di bawah garis kemiskinan seperti kita, saya tidak tahu sekarang garisnya ada di mana, ya tidak mungkin diwawancara. Ya, hanya mereka yang membawa keuntungan untuk medianya. Yang bawa keuntungan siapa? Yang punya keterkenalan tadi. Nah, yang pertama itu. Sekarang ciri kedua apa? Individualisme. Jadi berita itu biasanya, kalau tadi kan sumbernya, kalau ini tentang apa sih? Biasanya hanya tentang 1 atau 2 orang yang punya kepentingan dalam status quo. Biasanya ya tentang orang itu saja. Kalau kalian tidak percaya, coba cek ya media-media itu. Ya wis orang itu saja yang di TV apa itu ya orang-orang itu saja yang diwawancara, didatangkan dan lain sebagainya. Ini kayak individualis. Mungkin yang sudah langganan. Oh, pokoknya orang ini harus diundang. Dia sudah tahu kok platform kita, dia sudah tahu kok gaya kita. Undang terus saja. Kalau undang yang lain khawatir nanti ngomong tidak karu-karuan malah merugikan kita sendiri, merugikan status quo. Jadi akhirnya apa? Ya seputar orang itu saja yang diundang. Ya kamu cermatilah, yang wira-wiri di TV, yang wira-wiri di media, ya hanya orang itu saja. Nah ini penelitiannya di Amerika ya, tidak di Indonesia. Penelitiannya. Yang ketiga apa? Etnosentris. Etnosentris itu membanggakan etnisnya sendiri kalau makna letterleknya ya. Cuma di penelitian itu, etnosentris itu muncul tidak ingin etnisnya atau tempat dia berafiliasi terlihat buruk. Jadi sehingga apa? Ya bikin makeover. Ini ya kalau itu penelitiannya tentang keamerikaan ya berarti Amerikanya. Dan nanti mungkin tentang perusahaan ya perusahaannya. Tidak mungkin menampilkan perusahaan yang punya TV dengan konotasi negatif misalnya. Ya wong dia yang punya TV. Ya kayak kalian kan nggak mungkin kan kalian menampilkan dirimu sendiri. Aku ini jelek loh, aku ini maling loh, aku ini kan tidak mungkin begitu. Kamu posting di medsosmu itu kan ingin menampilkan ini loh baikku. Misalnya kamu subuhnya jam 7 kan tidak mungkin kamu posting aku loh kalau subuh jam 7 itu kan tidak mungkin begitu. Nah jadi ini imbangnya etnosentris tadi. Tidak mau kelihatan jelek tentang dirinya. Nah ada lagi masalah kata penelitian ini. Para jurnalis itu ketika ditanya bilangnya dia mendukung demokrasi. Tapi sebenarnya dalam prakteknya dia ingin dapat untung dengan cara apa? Mengadu domba. Jadi pakai logika siapa menang siapa kalah. Nah, alasannya demokrasi. Yo, demokrasi kan harus imbang, suara sana didengarkan, sini didengarkan. Tapi biasanya media mainnya apa? Biar laku dong. Diadu orang yang berbeda ini. Nah ini alasannya proses demokratis. Jadi padahal yang ditampakkan lebih pada konflik-konfliknya, bukan kompleksitas masalahnya.
Makanya kan jarang kalau di TV misalnya acara debat itu kan isinya, wah saya menghargai pendapat Anda yang sana, saya juga menghargai pendapat Anda. Mari kita, tidak mungkin begitu kan. Mesti ngeyel ngotot dengan pendapatnya sendiri. Memang disetting begitu. Kalau tidak begitu ya mungkin TV-nya tidak laku. Kalau acaranya kita santai saja ya, ngobrol, tidak usah keras-keras lah. Sampean monggo dengan pendapatnya, saya dengan pendapat saya. Yang lain yang lihat TV santai saja ya, tidak usah no ya. Ganti channel kamu mesti kan. Kamu kan senengnya lihat yang rame-rame begitu. Dan itu disetting juga kan kadang-kadang. Di TV waktu iklan ketawa-ketawa bareng-bareng. Tapi begitu langsung kamera nyala, wah apa nuting-nuting ini. Dan kamu terpengaruh. Mereka habis acara dapat amplop seneng-seneng. Kalian masih gegeran. Nah, ini yang dilihat ya di penelitian di Amerika ini, Newsweek, Time, dan lain-lain. Yang terakhir objektivitas. Nah, objektivitas ini sering jurnalis itu ditanya alasannya, saya ingin menampilkan fakta apa adanya. Tapi sebenarnya dia ingin melahirkan kontroversi. Nah, ini ada fakta menarik ini. Kalau diambil dari angle ini bisa viral. Nah, itu yang diangkat mesti. Alasannya, faktanya begitu kok. Padahal saya bilang tadi fakta itu ya ketika ditampilkan selalu fakta versi siapa. Nah, ini contoh penelitian. Ya kalian boleh neliti seperti ini dalam konteks Indonesia. Cuma ini gayanya Stuart Hall. Baik, terakhir. Iya, karena waktunya ya. Dari banyak tadi uraian, mungkin penting ya jadi bahan kita untuk cerdas berhadapan dengan media. Ini penting. Kita ingat-ingat selama ini kan orang selalu minta mbok yo literasi medianya ditingkatkan. Nah, dari banyak uraian tadi yang pertama, kalau teman-teman ketemu berita dari media, ingat-ingatlah bahwa setiap berita adalah hasil konstruksi yang membuat berita. Maka ya jangan ujuk-ujuk percaya. Ujuk-ujuk itu langsung percaya, tiba-tiba percaya. Nanti ada yang, Pak saya bukan orang Jawa Pak, tidak ngerti ujuk-ujuk. Kadang-kadang ada gitu-gitu. Nah, tanyakanlah pada yang ini tadi, setiap berita adalah konstruksi pembuatnya, maka bertanyalah siapa sih yang membuat berita ini. Jadi ini bagian dari literasi media. Ada berita apapun sampai padamu, siapa yang membuat berita ini. Berita ini kok melecehkan sekali pada Liverpool atau MU misalnya. Pantes wartawannya pendukung MU sih misalnya. Jadi sadarilah bahwa setiap berita sesuai konstruksi pembuatnya. Nah yang kedua, biasanya untuk kalian cermati setiap berita itu disampaikan dengan menonjolkan bagian tertentu, dengan cara tertentu. Maka kritisi, kira-kira apa sih yang ingin ditonjolkan di berita ini dan mungkin ada yang disembunyikan, kira-kira apa. Nah ini untuk kalian bisa memahami masalah lebih pas. Jadi, berita ini ingin menonjolkan aspek dramatiknya. Sementara fakta aslinya mungkin disembunyikan. Berita ini ingin misalnya ada berita kecelakaan. Berita ini disusun ingin menonjolkan kepedulian masyarakat sekitar. Nah, berita ini ingin dimunculkan dengan cara menunjukkan betapa abainya pemerintah, yang di highlight itunya dan lain sebagainya. Jadi pasti ada yang ingin di highlight, ada yang ingin diutamakan di berita itu. Itu biasanya hubungannya dengan ideologinya yang membuat berita. Kemudian yang ketiga, setiap berita
dari media pasti punya nilai dan sudut pandang tertentu. Ini harus kita sadari juga. Oh, ini pakai sudut pandang ini. Oh, ini pakai sudut pandang itu. Jadi identifikasi sudut pandangnya apa, nilai yang ingin diusung apa, kemudian kira-kira kalau pakai sudut pandang yang lain bunyinya bagaimana ya. Nah, misalnya ada mahasiswa sama mahasiswi digeroyok di hotel misalnya, kena razia misalnya. Loh, itu nanti ada yang mungkin cara memberitakannya, pemerintah itu daripada merazia yang gini-gini, apa ndak sebaiknya. Hai, ini kan sudut pandang namanya. Nanti yang satu pakai sudut pandang, wah anak muda hari ini itu memang moralnya perlu diperbaiki lagi. Ada yang pakai sudut pandang ini. Ada yang pakai sudut pandang, hotel-hotel hari ini memang sepi, makanya yang kayak gini-gini dibiarin saja masuk hotel. Loh, ini namanya sudut pandang. Sadarilah ini gitu loh. Setiap berita pasti ada angle cara melihat. Faktanya sebenarnya sama, cuma cara membunyikannya kan beda. Nah, cerdaslah sadari ini. Misalnya yang sekarang ramai itu kan kasus pembunuhan antar polisi itu. Kalau pas beritanya tadi saya lihat ada misalnya Kak Seto ingin mendampingi anak-anaknya misalnya. Loh, itu kan dari sisi ini itu kan kita muncul rasa kasihan. Kasihan ya anak-anaknya. Ini kan beda sudah kesannya. Yang sini memberitakan tentang wah kasihan ya ini dibunuh tanpa ada anunya. Kasihannya beda. Ada yang memberitakan institusinya, ada. Ini sudut pandang namanya. Jelilah dengan sudut pandang demi sudut pandang ini. Masing-masing punya kepentingan. Nah, yang terakhir, identifikasilah. Kira-kira kalau kamu setuju dengan sudut pandangnya media itu, keuntungan apa yang dia dapat? Nah, jadi karena apa? Setiap pesan itu kan biasanya ya untuk kepentingan tertentu atau untuk memperoleh kekuasaan tertentu. Kamu tanyakan, kenapa sih kok pakai sudut pandang ini? Untungnya apa kalau sudut pandang ini diterima orang banyak? Nah, ini cara kita bertanya pada satu berita. Inilah yang disebut antara lain ya, literasi media. Jadi biar kita kritis, tidak diombang-ambingkan oleh media tadi. Jangan lupa isi pikiran kita yang namanya ideologi, dari situlah lahir budaya. Sementara ideologi isi pikiran kita tadi hari ini banyak dibentuk oleh media. Disitulah pentingnya kita ngerti cerdas secara media. Karena dialah jalan yang paling populer hari ini dipakai. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk materi kuliah, koyo kuliah ya malam hari ini. Paling tidak teman-teman dapat perspektif baru tentang budaya dan media dari Stuart Hall ini. Oke, insya Allah kita lanjutkan lagi di tema terakhir minggu depan tentang budaya populer atau pop culture. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.